Ya, walaupun dari stasiun Cikarang masih bisa dibilang ini lumayan agak jauh ya, tapi menurut gue Villa Kencana masih bisa dijangkau kok. Tapi sayang, perumahan subsidi pemerintah ini malah jadinya kayak gini sekarang. Rumah-rumah yang kosong dibiarin terbengkalai nggak terawat, tembok-tembok juga udah ditumbuhin tanaman, dan sebagian lagi malah udah nggak ada pintu dan jendelanya. Nah, di gang pertama aja satu deret perumahannya ini cuman satu rumah yang keisi. Dan jalanannya juga udah mulai banyak ilalang-ilalang rumput liar. Kan ada yang bilang kalau Villa Kencana ini nggak banyak yang dihuni karena aksesnya jauh, Bu, kemana-mana. Nah, menurut Ibu emang sejauh itu nggak sih, Bu? Tergantung pribadi ya, Dek ya. Karena apa? Mungkin kalau pertama ya, mungkin iya gitu ya. Tetapi sekarang ini kan dari rumahku ini ke stasiun, mau ke Depok, mau ke Bogor, kan cuma 20 menit naik motor ya toh? Iya. Masih ingat nggak sih program rumah murah besutan Presiden Joko Widodo yang diresmiin 2017 lalu? Program ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Salah satu lokasinya ada di kawasan Villa Kencana, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Namun yang ramai diberitakan belakangan, rumah-rumah di sini berakhir kosong tanpa penghuni hingga terbengkalai. Dari stasiun Cikarang ini, gue mau coba ke Villa Kencana naik transportasi umum. Soalnya katanya Villa Kencana itu terbengkalai gara-gara sulit dijangkau. Gue pengen tahu, emang sesulit apa sih? Gerbang Villa Kencana. Tadi kalau dari stasiun Cikarang gue kesini naik angkot cukup sekali aja sih, jaraknya kurang lebih 10 km, durasi perjalanannya tadi sekitar nggak nyampe setengah jam, dan gue tadi bayar angkot satu orang 15.000. Dan masuk ke perumahannya ini masih harus jalan kaki lagi agak jauh. Ya, walaupun dari stasiun Cikarang masih bisa dibilang ini lumayan agak jauh ya, tapi menurut gue Villa Kencana masih bisa dijangkau kok. Nah, selama perjalanan dari mulai gue nyampe Cikarang, yang gue rasain adalah cuacanya panas banget. Begitu sampai di gerbang Villa Kencana ini, ada sawah-sawah dan cuacanya udah mulai agak adem. Pada awal program rumah murah dirilis, kalangan MBR bisa punya rumah tapak dengan uang muka sekitar 1,12 juta rupiah. Cicilannya sekitar 750 sampai 900 ribu rupiah per bulan. Untuk yang beli pakai KPR, masyarakat cukup mengeluarkan DP sebesar 1% dan bunga cicilan 5%. Biaya yang dicicil pun nggak berubah hingga 20 tahun. Tapi sayang, perumahan subsidi pemerintah ini malah jadinya kayak gini sekarang. Rumah-rumah yang kosong dibiarin terbengkalai nggak terawat, tembok-tembok juga udah ditumbuhin tanaman, dan sebagian lagi malah udah nggak ada pintu dan jendelanya. Ini gue udah sampai di Blok J, jadi kalau di Villa Kencana itu, Blok J ini blok yang paling depan. Nah, di gang pertama aja satu deret perumahannya ini cuman satu rumah yang keisi. Dan jalanannya juga udah mulai banyak ilalang-ilalang rumput liar. Nah, kalau di Blok J ini, jalanannya ini muat untuk satu mobil, dan walaupun banyak yang nggak diisi rumahnya, tapi jarang ada yang tulisan dijual. Kemungkinan orang-orang yang beli ini buat
investasi. Nah, gue juga pengen ketemu RT setempat buat tanya-nanya soal Villa Kencana. Sebetulnya, hampir seluruh unit rumah di Blok J Villa Kencana Cikarang udah habis terjual. Hal ini disampaikan Bu Meta, Ketua RT 06. Tapi, kata dia, mayoritas pemiliknya belum menghuni rumah-rumah ini. Bu Meta, sebetulnya yang di Blok J ini sudah kejual semua belum sih, Bu, rumahnya? Sudah semua perumahan ini, sudah semua terjual dan sudah ada pemiliknya semuanya. Tapi kalau yang dilihat mungkin masih banyak yang belum dihuni ya Bu ya, Iya. kenapa itu Bu? Alasan mereka itu yang pertama tadi itu ya karena memang mereka masih punya anak sekolah di tempat di Jakarta, entah itu di Depok, entah di Tangerang atau dimanapun, sehingga menunggu anak itu lulus gitu. Nanti kalau udah lulus baru pindah. Gitu sih alasan mereka ya. Yang setahu saya gitu deh. Itu aja sih. Bukan cuman buat mungkin investasi. Setahu aku ya sebagai pengurus RT setempat di sini, setahu saya sih mereka kalau datang nih kadang kan sekali seminggu datang gitu ya, didatangin, dibersihkan gitu ya. Terus kalau kita tanya sebelum mereka ke rumah otomatis datang dulu dong ke sini gitu ya. Terus saya tanya kenapa sih Bu kok belum ditempatin? Nah itu tadi, itu alasannya yang paling utama adalah karena anak-anak Bu belum pada lulus gitu tak. Kan udah kelas 5, kelas 6 atau kelas 2 SMP kan nggak segampang itu untuk mindahin untuk sekolah kan. Paling tidak kan lulus dulu gitu. Tapi ada juga yang kerja di Jakarta tinggal di sini sekali seminggu pulang. Gitu. Selain itu, Bu Meta juga nggak setuju kalau Villa Kencana nggak banyak dihuni gara-gara lokasinya yang kejauhan. Kan ada yang bilang kalau Villa Kencana ini nggak banyak yang dihuni karena aksesnya jauh Bu kemana-mana. Nah, menurut Ibu emang sejauh itu nggak sih Bu? Tergantung pribadi ya Dek ya. Karena apa? Mungkin kalau pertama ya mungkin iya gitu ya. Tetapi sekarang ini kan dari rumahku ini ke stasiun, mau ke Depok, mau ke Bogor, kan cuma 20 menit naik motor ya toh. Kita naik motor dari rumah, taruh di stasiun, baru kita naik kereta. Mau ke Jakarta, mau kemana juga deket sebenarnya mah akses. Itu semua tergantung pribadi masing-masing. Dari mana dulu dong dia? Ya tentu dong kalau memang dari Tangerang Selatan atau dari Banten, ya tentu pasti dong ini jauh. Tapi itu kan sekarang udah sangat efisien menurut aku sih kalau mengenai transportasi. Gitu ya? Itu tadi sih. Angkot dari depan, kita jalan dari depan, angkot udah ada. Turun di stasiun, naik gampang tak? Gitu sih. Jadi ya semua sebenarnya sih nggak itu alasan yang tepat ya. Tidak ditempati. FYI, program perumahan subsidi Jokowi dimulai sejak 29 April 2015 dengan judul Program Sejuta Rumah. Perumahan ini tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua. Selain belum memiliki rumah, syarat lain biar bisa beli rumah murah ini adalah gaji tidak lebih dari 4 juta rupiah untuk rumah tapak. Sedangkan untuk rusunami, gaji tidak boleh lebih dari 7 juta rupiah. Ya, tapi patut disesali kalau berakhir dengan lumayan tragis kayak di Villa Kencana. Mungkin programnya perlu dikaji ulang kali ya. Kok bisa rumah murah tapi jadinya terbengkalai nggak dihuni?